Oke, selamat malam ya saudara-saudariku yang terkasih, saudara-saudara dan saudara-saudari terpisah. Sesuai dengan kesepakatan kita, topik kita pada malam hari ini adalah apostolisitas. Di situ ada suksesi apostolik dan doktrin apostolik. Mungkin ada yang pernah menonton seseorang YouTuber Kristen Protestan, Calvinis lebih tepatnya, Reform Calvinis, pernah melontarkan ungkapan seperti ini. Suksesi apostolik itu hanya mitos gereja Katolik Roma untuk memelintir kitab suci dan seterusnya. Kita akan lihat. Jadi ada dua pokok penting yang kita akan bahas pada malam ini. Yang pertama, apa itu apostolik sesuai dengan apostolisitas menurut ajaran gereja. Dan yang kedua, apa mispemahaman dari teman-teman kita yang non-Katolik terhadap apostolisitas. Kalau diterjemahkan sebagai kerasulan, kayaknya kurang tepat. Kita tetap pakai kata apostolisitas. Oke. Apostolisitas atau kalau diterjemahkan kerasulan, tapi tidak cukup menggambarkan apa yang mau kita maksud. Apostolisitas ini adalah tanda yang dengannya gereja sekarang ini, gereja-gereja zaman now, diakui identik dengan gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas para rasul. Ini sangat penting karena merupakan indikasi paling pasti dari gereja Kristus yang sejati. Yang paling mudah diperiksa dan secara dengan sendirinya mengandung 3 tanda lainnya, yaitu kesatuan, kekudusan, dan kekatolikan. 1, kudus, dan katolik. Itu dengan sendirinya kalau sudah apostolik, pasti dengan sendirinya 1, kudus, dan katolik. Baik kata Kristen atau apostolik bisa digunakan untuk mengekspresikan identitas antara gereja zaman now, gereja hari ini, dan gereja yang primitif, gereja mula-mula, gereja perdana. Istilah apostolik lebih disukai karena menunjukkan korelasi antara Kristus dan para rasul, menunjukkan hubungan gereja baik dengan Kristus, pendiri, dan dengan para rasul yang di atasnya dia mendirikannya. Ya. Jadi apostolos, rasul, adalah seseorang yang diutus melalui otoritas Yesus Kristus untuk melanjutkan perutusannya di bumi. Khususnya anggota dari kelompok guru asli ini yang dikenal sebagai The 12 Apostles, ke-12 rasul. Karena itu, gereja disebut apostolik karena didirikan oleh Yesus Kristus di atas para rasul. Nah, apostolisitas dari doktrin dan perutusan itu diperlukan. It is necessary. Apostolisitas doktrin mensyaratkan bahwa depositum fidei, yang dipercayakan kepada para rasul harus tetap tidak berubah. Karena gereja infalibel dalam pengajarannya, maka jika gereja Kristus masih ada, dia harus mengajarkan doktrin Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, apostolisitas perutusan adalah jaminan dari apostolisitas doktrin. Ya. Apostolisitas misi atau perutusan itu jaminan, garansi dari apostolisitas doktrin. Nah, Santo Irenaeus dalam bukunya Adversus Heresis itu mengatakan seperti ini. Dalam bahasa Inggris ya, coba saya terjemahkan dulu. Wherefore we must obey the priest of the church who have succession in the episcopate, have received a certain mark of truth according to the will of the Father. All others, however, are to be suspected, who separated themselves from the principal succession, etc. Maksudnya, kita harus mentaati imam dari gereja yang memiliki suksesi dari para rasul, sebagaimana yang telah ditunjukkan, yang bersama dengan suksesi dalam episkopat, uskup, telah menerima tanda tertentu dari kebenaran menurut kehendak Bapa.
Dalam menjelaskan konsep apostolisitas, maka perhatian khusus harus diberikan pada apostolisitas misi atau perutusan atau suksesi apostolik. Ya. Apostolicity of mission ini berarti bahwa gereja adalah satu tubuh moral, memiliki perutusan yang dipercayakan oleh Yesus Kristus kepada para rasul dan diteruskan melalui mereka dan penerus sah mereka dalam rantai yang tak terputus kepada wakil-wakil Kristus saat ini di bumi. Transmisi kekuasaan yang otoritatif dalam gereja ini merupakan suksesi apostolik. Ya. Suksesi apostolik ini harus bersifat material dan formal. Ya, material sekaligus formal. Materi yang terdiri dari suksesi aktual dalam gereja melalui serangkaian orang dari zaman apostolik sampai dengan saat ini. Formal menambahkan unsur otoritas dalam transmisi kekuasaan. Ya, materinya adalah orangnya, formal itu adalah kekuasaannya, formanya. Ini terdiri dari transmisi yang sah. Transmisi itu apa ya? Transmisi, pokoknya mengerti ya. Yang sah dari kuasa pelayanan yang dianugerahkan oleh Kristus kepada para rasulnya. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan yang dimilikinya. Nemo dat, quod non habet. Tidak seorang pun bisa memberi kalau dia tidak punya. Oleh karena itu, dalam menelusuri perutusan gereja kembali kepada para rasul, tidak ada kekosongan yang bisa terjadi. Tidak ada misi perutusan baru yang bisa muncul. Tetapi perutusan yang diberikan oleh Kristus harus diturunkan dari generasi ke generasi melalui suksesi sah yang tidak terputus. Para rasul menerimanya dari Kristus dan memberikannya pada gilirannya kepada mereka yang ditunjuk secara sah oleh mereka sendiri, dan mereka sekali lagi memilih orang lain untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan. Yesus, para rasul pilih orang-orang itu pilih lagi orang, seterusnya sampai Paus Fransiskus. Setiap jeda dalam suksesi ini menghancurkan apostolisitas. Karena jeda berhenti, berarti awal dari seri baru yang bukan apostolik. Jadi kalau begitu berhenti, dan dia mulai lagi, berarti itu sudah rangkaian baru, jadi tidak lagi apostolik. How shall they preach unless they descend? Bagaimana mungkin mereka bisa mewartakan, kecuali kalau mereka diutus? Itu dalam Roma bab 10 ayat 15. Misi otoritatif untuk mengajar, perutusan otoritatif untuk mengajar mutlak diperlukan. Perutusan pemberian manusia tentu tidak otoritatif. Karena itu, setiap konsep apostolisitas yang mengecualikan persatuan otoritatif dengan perutusan apostolik merampas pelayanan dari karakter ilahinya. Jadi kalau terlepas dari suksesi apostolik itu berarti sebenarnya merampas otoritas ilahi itu sendiri. Maka kerasulan apostolisitas atau suksesi apostolik berarti bahwa misi perutusan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada para rasul harus diteruskan sejak saat itu kepada penerus sah mereka dalam garis yang tidak terputus sampai akhir dunia. Gagasan apostolisitas ini berkembang dari kata-kata Kristus sendiri, praktek para rasul, dan ajaran Bapa Gereja dan teolog gereja. Kita akan lihat. Maksud Kristus tentang suksesi apostolik ini tampak jelas dari ayat-ayat kitab suci yang menceritakan tentang penganugerahan perutusan kepada para rasul. As the Father hath sent me, I also sent you. Yohanes bab 20 ayat 21. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Misi para rasul seperti perutusan Kristus adalah perutusan ilahi. Mereka adalah rasul atau duta besar, Bapa yang rasul atau duta besar dari Bapa yang kekal. All power is given to me in heaven and on earth. Segala kekuasaan telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Pergilah, maka itu, ajarlah segala bangsa, ajarlah mereka untuk mengikuti segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan aku akan selalu menyertai kamu sampai akhir zaman. Even to the consummation of the world. Matius bab 28 ayat 18. Perutusan ilahi ini selalu untuk melanjutkan hal yang sama. Oleh karena itu, harus ditransmisikan dengan divine karakternya, karakter ilahinya, sampai akhir zaman.
yaitu harus ada suksesi sah yang tidak terputus yang disebut apostolisitas. Nah, para rasul memahami perutusan mereka dalam pengertian ini. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 8 sampai 19, menekankan perlunya perutusan yang ditetapkan secara ilahi. Bagaimana mungkin mereka mengajar kecuali kalau mereka diutus? Bab 10 ayat 15. Dalam surat-suratnya kepada murid-muridnya Timotius dan Titus, Santo Paulus berbicara tentang kewajiban melestarikan doktrin apostolik dan mentadbiskan murid-murid lain untuk melanjutkan pekerjaan yang dipercayakan kepada para rasul. Hold the form of sound words, which thou hast heard from me in faith and in the love which is in Jesus Christ. 2 Timotius bab 1 ayat 13. Berpeganglah pada apa? Saya belum sempat terjemahkan ini ya. Where is the translation? Oke, lanjut. Berpeganglah dalam bentuk kata-kata yang sehat yang telah engkau dengar dariku dalam iman dan dalam kasih yang ada dalam Kristus Yesus. 2 Timotius bab 1 ayat 13. And the things which thou hast heard, ini bagaimana 2 Timotius bab 2 ayat 2, dan hal-hal yang telah engkau dengar dariku oleh banyak saksi, pujian yang sama kepada orang-orang yang setia, yang akan layak untuk mengajar yang lain juga. Nah, kemudian dalam Titus bab 1 ayat 5, karena alasan inilah aku meninggalkan engkau di Kreta, bahwa engkau harus menertibkan hal-hal yang diinginkan, dan harus menabiskan imam di setiap kota, seperti aku juga menetapkan engkau. Titus bab 1 ayat 5. Sama seperti para rasul menyampaikan perutusan mereka dengan secara sah menunjuk orang lain untuk pekerjaan pelayanan, demikian juga penerus mereka harus mentadbiskan imam untuk mengabadikan misi yang sama yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang berarti misi apostolik, perutusan apostolik harus selalu dipertahankan dalam gereja. Nah, tulisan-tulisan para bapak gereja terus-menerus mengacu pada karakter apostolik dari doktrin dan perutusan gereja. Lihat misalnya Santo Polikarpus, Santo Ignatius, The Letter of the Smyrnians, artikel atau ke-8, Santo Clemens dari Alexandria, Santo Kiril dari Yerusalem, Santo Athanasius, itu History of Arianism, Tertullianus, Liber de Princip, nomor 32, etc. Kita mengutip beberapa contoh yang khas dari kesaksian para bapak gereja ini. Misalnya dari Santo Irenaeus, dari karyanya yang terkenal melawan bidat, Adversus Heresis ya. Wherefore, we must obey, ini yang sudah tadi dikutip di atas ya, bahasa Indonesia-nya. Karenanya kita harus mematuhi para imam gereja yang memiliki suksesi dari para rasul. Ini tadi sudah dikutip. Kemudian dari Santo Clemens, epistola 1, surat kepada umat di Korintus, Christ was sent by God and the apostle by Christ. Saya terima dulu. Kristus diutus oleh Allah dan para rasul oleh Kristus. Mereka menunjuk orang-orang yang disebutkan di atas dan kemudian memberi mereka perintah bahwa ketika mereka datang untuk mati, orang-orang lain yang mereka bukan datang untuk mati. Ketika tiba saatnya mati, orang-orang lain yang disetujui harus berhasil, harus menggantikan mereka dalam pelayanan. Succeed. Ini namanya terjemahan mesin ya, jadi paham. Succeed to their ministry, menggantikan mereka dalam pelayanan. Santo Cyprianus, epistola 76 ad Magnum, Novatianus tidak ada di gereja, tidak berada dalam gereja. Itu kan sebuah bidat namanya Novatianus. Tidak ada dalam gereja, juga tidak dapat dianggap sebagai uskup karena dalam penghinaan terhadap tradisi apostolik, dia ditabiskan oleh dirinya sendiri tanpa menggantikan siapapun. Jadi Novatianus ini menabiskan diri sendiri tanpa suksesi apostolik. Oleh karena itu, transmisi kekuasaan otoritatif yaitu apostolisitas sangat penting, esensial. Ya. Dalam semua karya teologis, penjelasan yang sama tentang apostolisitas ditemukan juga berdasarkan kesaksian Alkitab dan patristik yang baru saja kita kutip ini. Billuart, seorang teolog, menyimpulkan sambutannya tentang apostolisitas dalam kata-kata Santo Hieronymus, we must
Kita harus tinggal di dalam gereja itu yang didirikan oleh para rasul dan bertahan sampai hari ini. Kemudian Mazela, setelah berbicara tentang suksesi apostolik sebagai penggantian orang-orang yang tidak terputus menggantikan para rasul, bersikeras pada perlunya yurisdiksi atau transmisi otoritatif, sehingga mengecualikan hipotesis bahwa perutusan baru dapat berasal dari siapapun di tempat misi yang dianugerahkan oleh Kristus dan ditransmisikan dengan cara sebagaimana dijelaskan. Bilot lagi, nama orangnya, teolog, menekankan gagasan bahwa gereja yang apostolik harus dipimpin oleh para uskup yang memperoleh pelayanan mereka dan kuasa pemerintahan mereka dari para rasul. Maka, apostolisitas adalah suksesi apostolik yang dengannya gereja dewasa ini menjadi satu dengan gereja para rasul dalam asal-usul, doktrin, dan perutusan. Nah, sejarah gereja Katolik dari Santo Petrus, Paus pertama, hingga kepala gereja saat ini, Paus Fransiskus, adalah bukti nyata dari apostolisitasnya. Apostolisitas dari gereja Katolik. Karena tidak ada jeda yang dapat ditunjukkan dalam garis suksesi tersebut. Kardinal Newman, Santo John Henry Newman, berkata, in English ya, say there is no church, katakanlah tidak ada gereja sama sekali jika Anda mau, dan setidaknya saya akan memahami Anda, tetapi jangan ikut campur dengan fakta yang dibuktikan oleh umat manusia. Maksudnya dia menyebut suksesi apostolik ini sebagai fakta yang dibuktikan oleh umat manusia. Lagi pula kata John Henry Newman ini, tidak ada bentuk lain dari kekristenan selain persekutuan Katolik saat ini yang memiliki fentestedo, bayangan yang paling menyerupai, bahkan dalam bayangan yang paling samar. Kekristenan kuno dipandang sebagai agama yang hidup di punggung dunia. Itu kata-kata. Dan dia berkata lagi seperti ini. The immutability and interrupted. Tindakan yang tidak dapat diubah dan tidak terputus dari hukum-hukum yang dipertanyakan sepanjang perjalanan sejarah gereja adalah catatan identitas yang jelas antara gereja Katolik abad pertama dan apa yang sekarang dikenal dengan nama itu. Ya, apa yang sekarang juga dikenal dengan nama gereja Katolik. Jadi jika ada jeda dalam suksesi apostolik yang pernah terjadi, itu dapat dengan mudah ditunjukkan. Karena tidak ada fakta penting seperti itu, terhentinya, terputusnya suksesi apostolik yang terjadi dalam sejarah dunia, tanpa menarik perhatian universal. Jadi tidak terbukti bahwa suksesi apostolik dari Petrus sampai Paus Fransiskus sekarang ini pernah terputus. Ya. Mengenai problem dan kontestasi dalam pemilihan paus tertentu, tidak ada kesulitan nyata. Dalam beberapa kasus di mana kontroversi muncul dalam persoalan pemilihan paus, masalah ini selalu diselesaikan oleh pengadilan yang kompeten di dalam gereja. Paus yang sah diproklamasikan, dan dia, paus keempat itu, sebagai penerus Santo Petrus, menerima perutusan apostolik dan yurisdiksi di dalam gereja. Sekali lagi, para bidat dari masa-masa awal dan sekte-sekte di kemudian hari telah berusaha untuk membenarkan ajaran dan praktek-praktek mereka dengan menarik, appealing to, doktrin gereja Katolik atau persekutuan awal mereka dengan gereja Katolik. Jadi, rujukan mereka ini menunjukkan bahwa gereja Katolik dianggap sebagai apostolik bahkan oleh mereka yang telah terpisah dari persekutuan dengannya. Ya. Jadi apostolisitas tidak ditemukan dalam gereja lain. Patut dicatat. Ini adalah necessary consequence, konsekuensi yang penting dari kesatuan gereja. Jika hanya ada satu gereja yang sejati, dan jika gereja Katolik, seperti yang baru saja kita tunjukkan, adalah apostolik, the necessary inference, kesimpulan yang diperlukan, kesimpulan yang mengikuti adalah bahwa tidak ada gereja lain yang apostolik. Tidak ada gereja lain yang apostolik. Hanya gereja Katolik. Semua sekte yang menolak episkopat pada kenyataannya membuat suksesi apostolik menjadi tidak mungkin. Karena mereka menghancurkan saluran yang melaluinya perutusan apostolik ditransmisikan. Secara historis, permulaan dari semua gereja ini dapat ditelusuri ke periode yang lama setelah zaman Kristus dan para rasul.
Mengenai gereja Yunani, Greek Church, cukup untuk dicatat bahwa gereja ini kehilangan suksesi apostolik dengan menarik diri dari yurisdiksi penerus sah Santo Petrus di takhta Roma. Siapa itu gereja Yunani? Mereka inilah yang mendirikan gereja Ortodoks Timur. Hal yang sama dapat dikatakan tentang klaim Anglikan terhadap kontinuitas. Ya, karena fakta pemisahan Henry Newman dan rakyatnya itu menghancurkan yurisdiksi mereka. Mereka mendasarkan klaim mereka pada validitas tabisan di dalam gereja Anglikan. Tetapi tabisan Anglikan telah dinyatakan tidak valid. Bahkan jika tabisan itu valid, gereja Anglikan tidak akan menjadi apostolik karena yurisdiksi sangat penting bagi apostolisitas perutusan. Ya. Jadi sebuah studi tentang organisasi gereja Anglikan menunjukkannya sama sekali berbeda dari gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Ya, ini bahan ini bisa dibaca dari Apostolicity dari The Catholic Encyclopedia. Nah, itu pengertian gereja tentang gereja Katolik tentang apostolisitas dan klaim tanda petik gereja Katolik bahwa satu-satunya gereja yang apostolik adalah gereja Katolik, bukan Ortodoks. Ortodoks adalah skismatik, begitu terpisah apostolisitasnya dikeluar dari Paus Roma kan selesai. Maksudnya uskupnya terapostolik tapi tidak penuh ya, jurisdiksi. Anglikan lebih lagi terpisah, apalagi Protestan kosong, tidak ada apostolik. Nah, sekarang kita membahas bagaimana tanggapan orang-orang non-Katolik, terutama reformasi, terhadap suksesi apostolik. Karena ada seorang YouTuber yang mengatakan suksesi apostolik itu hanya mitos gereja Katolik Roma, GKR katanya. Mari kita bahas. Apostolicity versus apostolic succession. Jadi menurut mereka, doktrin apostolik lebih penting daripada suksesi apostolik. Saya ingat sampai sekarang di internet itu teolog yang diagung-agungkan oleh para Calvinis yang bernama R.C. Sproul itu mencari cara bagaimana untuk merefute suksesi apostolik dari Ortodoks dan Gereja Katolik dan tanpa hasil. Kita akan lihat. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman non-Katolik yang Protestan dari Reformasi itu adalah, apakah Roh Kudus bekerja melalui barisan orang-orang yang menjalani pentabisan sakramental? Ini pertama. Atau melalui kumpulan teks yang diilhami secara ilahi yang dikumpulkan oleh manusia, ini yang Protestan sola scriptura, atau dengan cara lain. Ya. Jadi Roh Kudus bekerja melalui barisan orang yang menjalani pentabisan, itu yang di dalam Katolik dan sedikit di Ortodoks, atau dia melalui kumpulan teks yang diilhami secara ilahi yang dikumpulkan oleh manusia. Ini tampaknya menjadi masalah yang mendasari saya memeriksa karena Protestan kan terlalu banyak. Saya memeriksa Verum Veritatis, tapi di situ hanya kata-kata makian saja yang muncul. Bodoh, mitos, apa segala. Itu orang terlalu ad hominem dia banyak argumennya. Dia hanya ad hominem. Terutama kalau berhadapan dengan DKC itu dia terlalu banyak ad hominem. Itu kumpulan orang yang bodoh, tidak belajar, seolah-olah dia sendiri yang belajar. Itu orang. Ya. Nah, jadi saya cari di internet, saya temukan dari situsnya Orthodox Presbyterian Church. Ini bukan Ortodoks yang Ortodoks Timur ya, ini gereja Protestan, yang kan gereja Protestan kan banyak klaimnya kan. Orthodox Presbyterian Church, ini dari Amerika, ada situsnya dalam bahasa Inggris. Dari ada posting tanya jawab yang menurut saya bijaksana dan lugas di situs webnya gereja OPC, Orthodox Presbyterian Church, sebenarnya ini Protestan Presbyterian, kayaknya Anglikan campur dengan Lutheran, tambah Calvinis sedikit. Oke. Seorang penanya mengajukan pertanyaan berikut kepada responden dari OPC itu, apakah Anda mengajarkan suksesi apostolik? Dan jika demikian, apakah Anda percaya bahwa pendeta di luar OPC sebenarnya bukan pendeta? Ya. Jawaban OPC ini bergantung pada pembuatan perbedaan antara doktrin Katolik tentang suksesi apostolik dan klaim reform, klaim orang Protestan tentang apostolisitas. Jadi ada dua hal yang diperhadapkan. Gereja Katolik dengan suksesi apostolik, orang-orang Protestan dengan istilah apostolisitas diperhadapkan. Dari perbedaan ini, kesimpulannya ditegaskan bahwa suksesi apostolik dan muatan tradisi yang menyertainya telah membawa umat Katolik
ke praktek-praktek yang tidak didukung oleh kitab suci. Itu di dalam OPC itu. Jadi bagi Orthodox Presbyterian Church ini, pentabisan yang tepat dilakukan oleh gereja-gereja sejati, tanda petik, mereka yang memiliki kepercayaan kerasulan, kepercayaan apostolisitas, dan tidak harus oleh orang-orang yang lain yang sebelumnya ditabiskan dengan benar. Nah, kita akan melihat bagaimana suksesi apostolik dengan melawan apostolisitas dari reform Protestan ini. Posting di OPC ini sebenarnya cukup membuat satu pekerjaan terpuji ketika dia mengartikulasikan doktrin suksesi apostolik termasuk dengan merujuk pada katekismus gereja Katolik. Ya. Suksesi apostolik dalam posting itu yang dijelaskan bahwa suksesi apostolik adalah klaim gereja Katolik untuk memiliki garis suksesi yang tidak terputus dan berkelanjutan yang membentang dari 12 rasul melalui para uskup yang mereka tabiskan sampai ke para uskup saat ini. Uskup Hieronymus contohnya. Nah, para uskup modern secara sakramental mengkomunikasikan kepada penerus mereka yang lebih muda otoritas yang sama yang awalnya diberikan dari Kristus kepada para rasul. Nah, gereja partikular adalah itu. Gereja yang seperti itu. Dan hanya itu yang tetap tunduk kepada uskupnya, otoritas gerejawi yang tepat. Jadi dia menegaskan inilah doktrin suksesi apostolik menurut gereja Katolik. Nah, harus dibedakan dari ini dan bertentangan dengan pandangan reform tentang hubungan gereja dengan para rasul dan ajaran-ajaran mereka, apostolisitas. Dengan paradigma ini, warisan apostolik dijamin hanya dengan kesesuaian eklesiastikal, kesesuaian gerejawi dengan Alkitab. Kerasulan apostolisitas dapat didefinisikan sebagai menerima dan mematuhi doktrin apostolik seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Baru. Tidak ada campur tangan waktu atau manusia yang mengurangi keabsahan gereja tertentu, selama itu tanda petik apostolik atau taat pada ajaran tertulis para rasul. Bisa sudah dicium ya. Oleh karena itu, bahkan tanpa ada orang yang ditabiskan yang patuh, yang taat untuk menabiskan pendeta baru, kemampuan untuk ditabiskan tidak akan terganggu. Jadi potensi untuk menabiskan itu terus ada selama dia taat kepada kitab suci. Begitu. Umat yang benar-benar taat pada tulisan-tulisan apostolik dapat secara sah menginvestasikan sebuah ordinan sendiri, sebuah tabisan sendiri. Gereja Presbyterian Ortodoks yang kita periksa ini mengakui sebagai pelayan orang-orang yang ditabiskan ke dalam jabatan itu oleh gereja-gereja sejati yang diidentifikasikan oleh atribut apostolisitas. Nah, di sini mari kita lihat signifikansi perbedaannya. Hasil signifikan dari perbedaan antara doktrin suksesi apostolik dan padanannya dari reform, dari apostolisitas adalah diskusi tentang cara Roh Kudus bekerja di dalam gereja. Ya. Jadi artinya apa? Saya mengagumi yang OPC ini bisa menangkap makna yang lebih dalam dari suksesi apostolik dalam gereja Katolik. Katolik tidak menghargai jabatan uskup untuk otoritas semacam otoritas semena-mena kan? Ya. Jabatan uskup itu bukan kekuasaan yang semena-mena yang digunakan uskup ya. Tetapi karena Roh Kudus secara aktif sampai hari ini bekerja melalui dia. Yaitu kepercayaan orang Katolik sebenarnya. Bukan dia diangkat lalu dia menjadi dewa yang tidak bisa ini lagi. Maka penjajaran penulis terhadap pandangan Katolik dengan pandangan reform tentang media operasi utama Roh Kudus sangatlah tepat. Dia memberitahu kita bahwa orang-orang Protestan bereaksi terhadap doktrin suksesi apostolik dengan menolak seruan utama terhadap tradisi-tradisi yang berbeda dari kitab suci kanonik. Pengakuan Westminster adalah artikulasi yang menonjol dari ajaran ini. Ya. Bagaimana pengakuan Westminster menolak tradisi apostolik? Hakim tertinggi yang dengannya semua kontroversi agama harus ditentukan dan semua doktrin konsili, pendapat para penulis kuno, doktrin manusia dan roh-roh pribadi harus diperiksa. Yang dalam hukumannya kita harus beristirahat, tidak lain adalah Roh Kudus yang berbicara dalam kitab suci. Penulis kita ini menegaskan bahwa umat Katolik itu salah karena mereka gagal membawa tradisi mereka ke batu ujian kitab suci yang menghasilkan banyak doktrin dan praktik tanpa dasar dalam kitab suci seperti kepausan, api penyucian, dan perayaan Ekaristi.
Dengan segala keterbatasan memperhatikan singkatnya format tanya jawab di forum itu, kesimpulannya salah. Kita diberitahu bahwa suksesi apostolik adalah salah, bukan karena tidak punya klaim atau manfaat historis, tetapi karena telah menyebabkan praktik-praktik yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi menurut kebanyakan Protestan, suksesi apostolik itu salah karena sudah banyak praktek dari para uskup ini yang menyimpang dari kitab suci. Tetapi bukan karena tidak ada manfaat dan tidak ada klaimnya, tidak ada buktinya. Bukan karena tidak ada bukti, tapi karena suksesi apostolik itu menghasilkan penyimpangan. Nah, tetapi apa yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan Alkitab, ini persoalan yang menjadi dasar sebenarnya perbedaan Protestan dan Katolik. Apa yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan Alkitab adalah poin yang cukup bisa diperdebatkan. Siapa yang harus memutuskan bahwa Ekaristi misalnya bertentangan dengan Alkitab? Di mana Kristus mengatakan kepada kita, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed." Sesungguhnya, tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, Yohanes 6:53-55. Jadi ini masalah interpretasi, karena poin yang dipermasalahkan adalah siapa yang harus memberikan interpretasi otoritatif. Tidak ada sanggahan. Jadi tidak ada sanggahan suksesi apostolik untuk menyatakan bahwa para penerus telah salah dalam beberapa interpretasi atau lainnya. Ya. Maksudnya tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa para penerus, para uskup yang mendapatkan suksesi langsung dari ini, mereka salah. Karena toh itu cuma soal interpretasi. Kamu tidak bisa bilang, oh itu kamu salah dalam hal Ekaristi. Tidak bisa. Ya. Selanjutnya, penulis kita ini mengajukan pertanyaan dengan menilai doktrin suksesi apostolik dari anggapan bahwa sola scriptura itu benar. Ya. Jadi dia beranggapan bahwa sola scriptura untuk Protestan itu benar. Jadi dia pakai sola scriptura untuk menilai tradisi suksesi apostolik. Dia menegaskan bahwa suksesi apostolik itu tidak tepat karena memungkinkan tradisi yang berbeda dari kitab suci kanonik. Ya, kegagalan kemudian dalam pikiran dari yang menjawab ini bukanlah ketidakakuratan historis dari klaim tradisi tertentu, tetapi ketidakmampuan Katolik untuk memvalidasi tradisi dari kitab suci. Jadi begitu. Sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang Kristen Reform yang berpikiran sama. Jadi mereka menafsir kitab suci menurut versi mereka, lalu mereka melihat bahwa orang Katolik tidak mampu menyesuaikan tradisi ini dengan tafsiran versi mereka. Bukan dengan kitab suci, tapi tafsiran versi mereka. Begitu. Tetapi jika sola scriptura salah, tidak ada ketidakpantasan dalam diri para uskup yang mengandalkan tradisi berbeda dari kitab suci. Tradisi-tradisi semacam itu tidak membatalkan doktrin suksesi apostolik, kecuali doktrin tersebut dipandang perlu ada dalam paradigma sola scriptura. Akhirnya, posisi responden OPC ini sendiri berbeda dari dan juga tidak didukung oleh Alkitab, membuat posisinya menyangkal diri sendiri. Dia dengan skeptis menyatakan bahwa bahkan jika garis tak terputus secara historis dapat dibuktikan dan tidak, Protestan menolak klaim otoritas Romawi karena kerasulan gerejalah yang diperhitungkan, apostolitas gerejalah yang diperhitungkan. Tetapi Alkitab tidak menyatakan bahwa ia menerima dan mentaati doktrin apostolisitas seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Baru. Itu kan tidak ada di Alkitab, begitu. Dan hanya itu yang diperhitungkan dalam membuat gereja valid. Asumsi khusus dalam tradisi reform ini adalah berbeda dari kitab suci kanonik. Hal ini juga ditemukan dalam menginginkan batu ujian kitab suci, di mana Paulus justru menginstruksikan saudara-saudara, stand firm and hold to the tradition that you were taught by us, either by our spoken word or by letter. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Jika suksesi apostolik salah karena menyisakan ruang untuk ajaran yang berbeda dari kitab suci, maka sola scriptura salah untuk alasan yang sama. Itu. Karena tidak ada ayat bahwa dia harus sama. Jika orang-orang Kristen mula-mula dan abad pertengahan selalu mengikuti para suksesor tertabis penerus para rasul, percaya bahwa Roh Kudus bekerja melalui orang-orang ini, bagian mana dari kitab suci yang mengizinkan pelepasan tugas ketaatan dan kesetiaan kita kepada para uskup? Di mana ada ayat yang mengatakan jangan tunduk kepada para uskup? Gitu. Bagian mana yang membuat tradisi lisan dengan durasi terbatas? Ya.
maksudnya bagian mana dalam kitab suci yang membatasi durasi tradisi lisan? Tidak ada kan? Dan tradisi tertulis menjadi otoritas yang mengeksekusi dirinya sendiri. Tidak ada. Apa yang mengakhiri otoritas kerasulan yang diberikan Kristus pada akhir kehidupan rasul yang hidup terakhir? Apa-apa sebenarnya yang menghentikan suksesi apostolik di situ? Apa? Tidak ada kan? Begitu rasul mati, suksesi apostolik berhenti. Itu ayatnya di mana? Maksudnya begitu. Ya. Sakramentabisan menyampaikan otoritas yang sama yang diberikan Kristus kepada para rasul, yang pada gilirannya mereka berikan kepada para uskup pengganti mereka, adalah jaminan tangan Roh Kudus yang aktif. Dan ini bukan deistik. Paham deistik ya? Deistik itu maksudnya kayaknya prinsip beberapa Protestan, prinsip deistik. Deistik itu konsep berbeda dengan teistik. Deistik itu konsep bahwa Tuhan menciptakan dunia sudah jadi seperti tukang jam. Begitu jamnya jadi, dia lepas itu jalan sendiri, putar sendiri. Jamnya putar sendiri. Tuhan sudah istirahat, tidur siang atau petang. Jadi ada beberapa Protestan yang kalau menolak suksesi apostolik sebenarnya berprinsip seperti begitu buku sudah firman Tuhan sudah dicatat dalam buku, Tuhan berhenti. Lepas manusia berdebat supaya temukan tafsiran yang benar. Roh Kudus tidak begitu. Deistik. Jadi, tapi gereja Katolik menolak deistik ini. Jadi penulis ini menggabungkan pertanyaan tradisi dengan pertanyaan tentang suksesi apostolik, dan kemudian menggunakan ketidaksepakatan dengan posisi Katolik tentang tradisi sebagai bukti terhadap suksesi apostolik. Tidak bisa. Pada akhirnya dia menulis, justru dengan standar apostolisitas gereja Katolik Roma diukur dan ditemukan kekurangan. Gereja Presbyterian Ortodoks, ini Protestan ini, mengakui sebagai pelayan orang-orang yang ditabiskan untuk jabatan itu oleh gereja-gereja sejati yang diidentifikasi oleh atribut apostolisitas. Di sini, si penulis ini dengan belak-belakan menegaskan kerasulan atau suksesi apostolis dengan cara yang sepenuhnya, istilah falasi itu begging for question, mengemis pertanyaan. Nah, mengingat bahwa suksesi apostolik adalah praktek universal gereja selama 1500 tahun, hanya mengklaim bahwa posisi baru itu benar, posisi baru yang harus sesuai dengan Alkitab itu benar, karena posisi tradisional melanggar posisi baru, ini sebenarnya klaim yang tidak tahan air. Maksudnya klaim yang bocor begitu. Jika itu terjadi, maka setiap pembuat pernyataan yang dibuat oleh kelompok sesat manapun akan punya klaim yang sama terhadap validitas. Ini bahasanya tinggi, tapi maksud yang terakhir seperti ini. Kalau mereka menolak suksesi apostolik dengan posisi sola scriptura yang baru diciptakan abad ke-16 itu benar, maka posisi yang lama harus sesuai dengan posisi yang baru, maka setiap klaim dari para bidat apapun pernyataannya pasti harus sesuai dengan yang baru. Karena yang lama tidak cocok dengan yang baru, maka yang lama salah. Begitu ada yang baru lagi, yang lama tidak cocok dengan baru, dan akhirnya menghasilkan ketidakjelasan. Dari apostolisitas yang sejati, doktrin apostolisitas itu justru dibuktikan dengan suksesi apostolik. Doktrin yang apostolik terbukti dengan adanya suksesi yang apostolik. Sekian dan terima kasih.